Selamat sore rekan-rekan semuanya. Aku Dina sebagai pembawa reduksi di episode kelima ini, ke-6 maaf. Nah, reduksi kali ini berbeda sama reduksi sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita bertemu langsung, kalau sekarang kita bertemu di via Zoom karena ada PPKM dari pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak akan melaksanakan reduksi gitu. Sebelumnya aku mau tanya kabar dulu buat Bang Maro, gimana kabarnya Bang? Halo Bang. Alhamdulillah baik Dina, makasih udah ditanyain. Halo, selamat sore. Oke, thank you Bang. Semoga sehat terus ya. Ya, terima kasih. Semuanya sehat-sehat kan? Sehat. Sehat, paling corona. Sehat. Oh iya. Kalau nggak sehat, Dina gimana, Din? sehat. Kalau nggak sehat, corona. Alhamdulillah sehat aku juga. Untuk mengefektifkan waktu, langsung aja yuk kita mulai reduksi kita ini. Sebelumnya aku mau ngasih pertanyaan ke kakak-kakak semuanya. Pertanyaannya itu nggak susah kok. Cuman ya ini mengenai organisasi yang kita jalani saat ini gitu. Dan tentang kuliah yang kita jalani gitu. Oke. Yang pertama aku mau kasih pertanyaan buat Kak Windy. Kak Windy jangan grogi dong. Halo Kak? Aman. Oke. Menurut kakak, kenapa mahasiswa itu harus ikut organisasi? Menurut aku kenapa mahasiswa harus ikut organisasi, karena organisasi ngajarin banyak hal sih, termasuk cara bersosialisasi juga sama orang, terus karena ketemu banyak orang kan, berhubungan dengan banyak orang. Namanya orang hidup kan pasti butuh orang lain ya, harus bersosialisasi sama orang, termasuk nanti di dunia kerja harus cari koneksi, harus cari kenalan, ya lebih banyak teman, lebih luas sih koneksinya, terus ya ngajarin banyak hal sih di organisasi juga selain bersosialisasi sama orang, termasuk kayak termasuk kayak ngajarin soft skill kayak gitu. Pokoknya banyak deh yang bisa didapat dari organisasi. Berarti selama Kak Windy jadi sekretaris, apa yang kakak dapetin? Sekretaris di Senat ini. Apalagi untuk aku yang semester 7 mau buat skripsi, karena aku sekretaris jadi aku banyak berhubungan dengan surat-surat, proposal, itu kan kayak mengenai kayak lebih pakai Word gitu kan, dan itu banyak yang aku pelajari dari situ, pasti berguna banget untuk aku nanti kerjain skripsi aku sih. Tapi yang aku mau tanyain, berarti sebelum kakak jadi senat itu, sebelumnya udah ngerti tentang kayak penulisan-penulisan yang benar itu gimana? Jujur nggak banyak yang aku tahu soal itu. Jadi aku taunya dari senat ini. Jadi benar-benar kayak kalau mengenai QEB kayak gitu-gitu harus benar-benar sesuai, tepat. Itu aku banyak belajarnya setelah aku jadi sekretaris senat. Berarti banyaklah manfaatnya ya Kak buat kakak sendiri. Iya, betul. Oke, thank you Kak Windy. Semoga yang Kak Windy sampaikan bisa bermanfaat buat yang nonton gitu. Dan jadi semangat gitu masuk senat gitu buat adik-adik tingkat. Nanti aku suruh like. Walaupun kegiatannya online. Ya, betul tuh. Oke, lanjut ke yang kedua. Sepakat gak sama stereotip yang kalau anak organisasi itu bakal susah lulus atau nilainya jelek-jelek?
aku mau tunjuk Bang Marlo deh. Ya, terkait stereotip kalau organisasi nilainya jelek-jelek, sebenarnya bisa iya, bisa enggak sih. Oh, Cuman kalau secara kenapa keseluruhan tuh? yang nggak sepakat, kalau misalkan kalau Hmm. itu jadi alasan pembenar untuk nilai jelek. Contohnya kayak semester 1, 2, 3, itu kan sangat apanya organisasi tuh waktu masih panas-panasnya. Itu emang faktor penentu juga nilainya jadi jelek. Cuman itu karena kesalahan pribadi bukan karena organisasinya. Kayak Iya, iya. sekarang aja kan udah bisa memanage yang awalnya 2,6 jadi 3,7 gitu. Eh, Sombong sekali. berarti nilai Tapi aman nih, Bang, sekarang. ya alhamdulillah. Aman ya. Ya, Walaupun jadi ada ya, sebenarnya ada kenapa? ikut SP nggak? Ada dong, karena itu yang semester 1, 2 itu nilai 2,6, 2, berapa. Eh, Itu kalau ditanya kenapa nilai kecil ya emang karena masuk organisasi. Sebenarnya yang enggak juga. Nilai ya. kecil itu karena diri sendiri aja. Jadi kayak sekarang udah bisa, ya nilainya jadi alhamdulillah. Lumayan lah buat kumlot. Sombong banget. Amin. Amin ya, Bang ya. Ya begitu. Artinya stereotip itu tuh nggak pas lah, nggak sesuai sama yang terjadi. Nilai itu ada dari diri kita sendiri, bukan organisasi. Ya, sepakat sih. Itu pres kita aja nilainya 4 itu dia. Aduh, besar sekali. Oke Nilai deh, dia Bang. B Thank you, cuman Bang. agama Kristen. Oke, Iya, terima thank you. kasih sama-sama. Yo. Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lebih suka kuliah online atau offline? Aku tunjuk Kak Fendri. Silakan, Kak. Aku pribadi sih lebih suka offline karena kan bisa ngobrol sama teman, ketemu teman gitu. Nunggu kelas juga nggak bosen, ngerjain tugasnya bareng, bisa nongkrong gitu kan. Apalagi biasanya aku nongkrong itu di Tersat, kayak ambil makan gitu. Kalau di rumah nungguin kelas bosen ya tidur gitu. Jadi Iya, enakan iya. offline sih, terus lebih nerap mata kuliahnya tuh. Karena kan kalau online gini juga mau belajar juga kayak butuh niat atau effort yang lebih daripada offline. Itu sih. Oke, thank you, Kak. Ya, makasih juga. Semoga lancar selalu ya kuliahnya. Amin, amin. Oke, pertanyaan selanjutnya aku mau tunjuk Kayola. Pengalaman apa yang paling berharga yang kakak dapetin saat ini? Saat organi yang kakak jalanin saat ini? Kalau pengalaman yang paling berharga, banyak sih, apalagi kalau pas ditunjuk jadi menteri juga udah berharga banget sih. Jadi kan bisa sombong gitu kan ke orang lain. Jadi kalau misalnya ditanya gitu kan, sekarang sibuk apa, kuliah jadi menteri juga gitu kan, bisa sombong padahal kan halu gitu kan ya. Nah terus kalau pengalaman berharganya teh paling kayak pas ini kan lagi corona ya bingung sih pengalaman berharganya apa, soalnya kan kita jarang banget ketemu gitu kan, segalanya online, apa-apa online gitu. Nggak kayak waktu offline, kita teh banyak barangnya kayak gimana gitu kan. Paling waktu pas online teh pengalaman berharganya apa ya, nggak ada sih. Paling kalau misalnya pas ketemu baru itu berharga banget gitu kan. Apalagi waktu kalau misalnya ada kegiatan dari PSDM yang kayak sehat bersama SEMA, pokoknya mah yang benar-benar quality time banget kita gitu lah pokoknya mah. Itu yang paling berharganya sih kalau kata aku mah, daripada yang biasanya kan lewat Zoom gitu kan naon gitu. Mendingan ya kayak gitu yang pas kita lagi pas kumpul barengnya gitu kan. Terus sama waktu pas lensa kampus itu berharga banget sih. Jadi ngalamin juga rasanya jadi SC tuh oh kayak gini, jadi tahu banyak hal lah yang asalnya tuh belum pernah jadi SC sama sekali.
jadi tahu banyak lah yang divisinya, misalnya teh ketuprak, sekretaris teh harus kayak gini, jadi banyak tahunya kayak gitu sih. Oke. Berarti emang punya apa sih kayak pengalaman yang berkesannya masing-masing ya, Kak? Oke, thank you ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, aku mau tunjuk Kak Angel. Menurut Kakak itu, gimana cara Kakak manage waktu buat kuliah sama organisasi yang secara berbarengan gitu? Cara buat manage waktu. Ya. Kalau ditanya cara ya pinter-pinternya kita gitu. Kalau misalnya di kuliah gitu kayak dapat tugas, dan aku tuh bukan yang tipe ambis langsung dapat tugas langsung dikerjain gitu, enggak, di list dulu seminggu gitu, dikerjain baru minggu depan gitu. Tapi kayak di deadline aja gitu, misalnya dapat tugas nih satu, tapi di hari itu kita punya, atau di minggu itu kita punya satu proker atau aktivitas kerja yang memang kita harus turun langsung gitu. Jadi biasanya aku tuh ngelis tugas, dan aku tiap kasih deadline gitu loh. Biasanya kan ada deadline gitu di GCR-nya. Nah kalau bisa mah 2 hari atau 3 hari sebelum itu dikasih deadline dari akunya buat ngerjain, terus setidak-tidaknya tuh H-1 tuh udah dikumpul gitu. Itu salah satu taktik lah biar apa ya, biar cepet gitu ngumpul tugas, jadi nggak keteteran juga. Apalagi kan buat semester 6 ya, angkatan 18 tuh banyak banget tugas, MCC ini itu, terus kayak KPP tiap pagi sama Pak Awan selalu ada aja tugas gitu. Jadi kayak lebih pinter-pinternya kita sih gitu. Gitu Dina. Oke, tapi dari Kak Angel selama ini berarti belum ada tuh tugas yang telat ngumpulin atau nggak ngumpulin sama sekali gitu? Puji Tuhan nggak ada sih. Selalu on time ngumpulinnya. Rajin ya Kak Angel ini? Ya rajin aja. Oh, rajin aja. Itu cara ngingetin waktu itu pakai alarm atau Kakak inget sendiri atau gimana gitu? Biasanya kebawa mimpi. Nah ini tuh fun fact-nya aku tuh tiap ada tugas gitu ya, kebawa mimpi. Jadi waktu itu aku pernah satu tugas dari Bu Ina, itu etika. Jadi dia tuh nyuruh buat mind map gitu kan, dan disuruh kumpulnya itu kalau nggak salah hari apa gitu. Nah terus aku tuh belum bikin, nyantai, terus udah H-3, H-2 nggak aku bikin, tiba-tiba sampai di H-2 nih aku tidur kan, bangun-bangun kayak oh iya tugas Bu Ina gitu, terus langsung cek GCR kayak oh ternyata belum dikumpul gitu, tapi kayak jadi deg-degan sendiri gitu. Setelah itu ngerjain baru ya udah dikumpul gitu. Itu sih kelebihan aku kayaknya ya, terlalu memikirkan tugas gitu. Unik sih sampai ke bawah mimpi gitu. Oke, thank you ya Kak Angel. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Pak Sekjen, kenapa sih mahasiswa itu harus ikut organisasi? Buat Pak Sekjen sendiri karena udah jadi Sekjen gitu selama 1 tahun. Ya mungkin langsung dijawab ya, kenapa mahasiswa itu harus berorganisasi. Sebenarnya kenapa mahasiswa harus banyak berorganisasi itu karena ada hal-hal yang kita tidak dapatkan di dunia akademis. Bahkan soft skill yang kita dapatkan dari organisasi. Kita tidak bisa belajar banyak mengenai time management, mengenai public speaking, mengenai leadership jika kita hanya belajar di kelas aja. Kita mungkin rekan-rekan di sini sudah mengalami banyak peningkatan mengenai hal-hal yang saya sebutkan tadi ketika sudah di Senat. Bagaimana membagi waktu antara tugas dan organisasi, bagaimana kita rasanya mempertanggungjawabkan hal yang dipercayakan kepada kita. Itu kan sebenarnya hal-hal yang kita dapatkan di luar dari kelas. Hal ini juga nanti akan bermanfaat untuk kita berada di dunia kerja. Karena kan kalau misalkan kita di kelas sekarang pertemanan biasalah, mau senang tidak senang ya masih banyak teman yang lain. Sedangkan nanti kalau misalkan di dunia kerja, kita harus memenuhi apa ekspektasi orang, terutama pimpinan kita. Ini hal-hal yang kita dapatkan karena kita juga di organisasi belajar mengenai struktur. Kita juga harus memenuhi tanggung jawab kita ke atas, memenuhi tugas-tugas kita di atas. Selama tadi mengenai hal-hal soft skill lah yang kita dapatkan dari organisasi. Itu paling utama jawaban saya kalau misalkan ditanya kenapa mahasiswa harus berorganisasi. Itu paling, Din. Mau nanya lagi nih buat Bang Rizky gitu.
Boleh. Pernah nggak selama beberapa kebelakang ini kan banyak nih ya tugas akhir gitu, apalagi di semester 6, terus sambil magang juga, sambil organisasi juga, pernah nggak sih tugas kuliah keteteran gitu? Atau nanya ke temen gimana jawabnya gitu, karena saking mepetnya gitu kan? Kalau masalah keteteran sebenarnya banyaklah interpretasinya, tapi kalau misalkan sampai terlambat itu nggak pernah. Tapi kenapa bisa kayak gitu, mungkin katakan tadi sebutin Mbak Dina benar, saya banyak tugas akhir di semester 6 juga, tadi suka disinggung juga sama Teh Angel. Saya juga magang, karena semester 6 ini juga ada mata kuliah magang. Tapi gimana untuk mencegah hal itu terjadi, hal-hal preventif, supaya hal-hal itu tidak terjadi keteteran itu? Adalah ketika saya mengerjakan tugas, saya membuat to-do list dulu. Sederhananya kalau misalkan tugas makalah ataupun artikel adalah yang sederhana adalah mengenai kerangka berpikirnya. Misalkan judulnya A bla bla gitu. Nah, itu langsung dibuat kerangka pikirnya. Yang harus dicari adalah identifikasi masalah pertama. Itu ketika identifikasi masalah keluar, udah keluar kerangkanya. Langsung cari bahan-bahannya. Itulah kenapa kalau misalkan saya disuruh bikin makalah bisa cepat. Karena yang paling penting adalah kerangka berpikir. Dan hal inilah yang saya dapat dari berorganisasi. Itu paling di. Bagaimana memecahkan masalah itu kan dari organisasi banget lah gitu. Iya. Oke, Bang. Thank you, Pak. Semoga bermanfaat nih buat semuanya. Oke, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, aku mau tunjuk Pak Pres. Lebih suka kuliah offline atau online sebenarnya? Dari Bapak sendiri. Lebih suka kuliah offline. Kenapa? Karena ya itu kuliah gitu kan, rasanya kuliah yang sebenarnya ya di offline sih. Kalau di online tuh rasa meeting aja sih, jadi rasa belajarnya nggak dapet. Terus mungkin karena saya tipenya ini ya, audio dan visual gitu. Jadi kadang kalau misalnya ingat hukum itu apa, itu kebayang-bayang Pak Bonah ngomong gitu di depan, hukum adalah gitu, itu kebayang jadinya cara dia bergerak dan cara dia ngomong, apalagi suaranya dia yang khas. Kalau di Zoom ini harus pintar-pintar sih. Apalagi ngantuk itu tak terelakkan kalau di Zoom, karena mata kan lihat layar kan. Gitu sih enaknya, nggak enaknya online. Tapi selama online sering on cam gitu, Pak? Harus, karena kebetulan jadi ketua kelas juga, jadi ya biar dosen moodnya enak sih, dan ngehormatin dosen juga, kasihan kan dosen udah on cam, mungkin dia sudah menyiapkan mood sebaik mungkin supaya dia on cam dengan muka yang berseri-seri, tapi anak-anaknya pada off cam kan kasihan sih. Oke. Berarti aman lah ya selama online ini, Pak? Nggak ada hambatan? Hambatan enggak sih, paling kalau misalnya bocor mic ya, itu hambatan sih. Oke. Thank you, Pak. Oke, thank you juga, Din. Oke, selanjutnya aku mau nunjuk sama Mas Roy. Kalau misalkan ada agenda organisasi terus berbarengan sama jadwal kuliah, Mas Roy pilih mana ya? Sebenarnya kalau masalah kuliah dan organisasi itu pasti ada salah satu yang prioritas. Gak mungkin dua-duanya jadi prioritas. Karena kan gak mungkin kan mengerjakan secara langsung, itu yang paling sulit karena emang manage waktu ini. Kalau masalah kuliah, itu kan biasanya kasih tugasnya hari ini diminta dikerjain, minggu depan dikumpul. Kalau organisasi kan kebanyakan hari ini minta dikerjain, hari ini juga minta dikumpul. Nah, paling kita lihat dulu prioritasnya dulu. Misalnya ini masih bisa besok, ya udah kerjain dulu yang bisa sekarang, gitu sih. Karena itu sih yang paling sulit. Berbarengan banyak, cuman prioritas pasti ada salah satu yang prioritas gitu. Tapi dari Mas Roy sendiri pernah ninggalin kuliah demi aktivitas kerja Mas Roy gitu dalam kesehariannya?
Pernah, tapi bukan karena organisasi. Emang karena di rumah emang lagi ada kerjaan dan juga lupa di situ karena saking fokusnya kerja jadi lupa ada kelas. Makanya pernah ketinggalan. Cuman kalau tugas, jujur. Tugas itu selalu kekumpul, tapi mepet-mepet. Banyaknya mepet-mepet. Tapi jangan ditiru ya. Karena emang ada lah. Bukannya kemauan aku buat mepet-mepet atau gak mau kelas. Cuman karena emang keadaan aja. Terlambat kali Roy, terus minta maaf ke dosen di kolom. Standar. Thank you ya Mas. Siap, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya aku mau nunjuk siapa ya? Kak Imel. Kak Imel, aman? Aman, Din, aman. Aman. Oke, pertanyaannya Kak. Kiat-kiat apa menurut Kakak supaya bisa fokus belajar di rumah? Soalnya kan kalau di rumah itu gampang banget ke distract gitu. Kiat-kiat supaya fokus ya? Ya, kan kalau di rumah kan ada aja kan gangguannya gitu. Sangat-sangat banyak gangguannya sih. Biar fokus pertama karena nggak cuma aku doang di sini yang belajar di rumah yang WFH, jadi pas selalu sama adik-adikku, abangku juga, jadi kayak aku ada kelas jam segini loh, jadi aku butuh misalnya kalau laptopnya kebetulan cuma ada 2 kan, jadi gantian gitu, ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop. Terus apa ya, supaya fokus, oh ya kasih tahu mama sama papa juga supaya nggak minta tolong kayak Mel bikinin dulu kopi, nggak bisa lagi kelas gitu. Nah gitu sih, paling lebih ke kayak kasih tahu ke orang kalau catat pasti sih kalau lagi kelas sambil nyatet gitu. Itu sih udah. Tapi Kak Imel sendiri pernah nggak kayak misalkan kan Kak Imel nih jarang banget nih, terbilang jarang lah buka HP gitu. Pernah nggak Kak Imel lupa ngumpulin tugas gitu di classroom gitu Kak? Lupa ngumpulin enggak sih, tapi kayak detik-detik terakhir baru oh iya ada tugas. Nah itu sangat sering banget, apalagi kan kebetulan sekolah sama Angel, jadi Angel juga selalu ingetin, jadi kalau lupa nggak ngumpulin enggak sih, tapi kalau kepepet banget sering. Jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru teman-teman. Udah bohong. Bilang makasih dong sama Kak Angel Kak. Pertanyaannya salah itu Dina. Gimana? Harusnya pertanyaannya jangan tentang tugas. Tentang apa tuh? Pertanyaannya email penciumannya gimana begitu. Udah balik, kebetulan kemarin udah balik ke penciumannya. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Thank you ya Kak Imel ya. Wah, thank you. Oke, selanjutnya aku mau tunjuk Kak Fendri. Cara meyakinkan ortu, kalau misalkan Kak Fendri nggak dapat izin untuk ikut aktivitas organisasi itu gimana Kak? Aku sih jelasin ya, maksudnya ini aktivitas atau kegiatan itu tuh tentang apa, di mana, jam berapa, sama siapa, bener-bener harus detail banget. Dan kebetulan juga maksudnya orang tua juga percaya sama anak-anak senat, jadi sampai saat ini sih diizinin aja, maksudnya aman lah gitu, soalnya juga kan jelas nggak yang main yang nggak penting gitu sih. Tapi dari Kak Fendri pernah nggak misalkan kayak kakak mau main gitu tapi bingung alasannya apa gitu, terus kakak ngomong nih mau ada rapat gitu atau gimana? Jujur enggak, karena aku tuh dari dulu takut banget ketahuan bohong, jadi takut gitu misalnya aku ngomongnya main sama A, ngomongnya rapat, tapi ternyata aku main sama si A terus ketemu di jalan sama orang tua atau sama saudara atau sama siapa gitu, terus tadi kedengeran gitu ke orang tua aku, udah selamat amat riwayat aku sampai di situ. Jadi daripada kayak gitu ya udah jangan ngebohong.
Dan nggak pernah Iya, sih, iya, betul, takut betul. soalnya. Itu mah Dina kali. Oh enggak, kan anak rantau bebas ya. Enggak Bukan juga begitu Kak sih. Angel? Aku di Bandung sendiri loh. Oke, thank you ya Kak. Ya, Pertanyaan selanjutnya aku mau nunjuk siapa ya? Kakak Nia deh. Kakak Nia ya Kak. Menurut Kakak nih, Indonesia tuh udah siap belum dengan pembelajaran secara daring? Hayo dijawab. Oke. First of all, kenapa nanya ini ke aku sih? Padahal aku tadi pengennya ditanya yang masalah telat-telat tugas. Padahal aku mau berbagi ini, aku udah banyak banget telat tugas. Jadi ya gitu sih. Tapi karena berhubung pertanyaan bukan itu, tadi apa Indonesia udah siap belum dengan pembelajaran daring ini? Ya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan Kakak mau ngasih cerita atau pengalaman Kakak telat tugas gitu. Biar semuanya kan Aku jadi... harus tanya lagi, Din. Soalnya aku nggak mau jawab kalau aku nggak ditanyain. Oke, nanti habis ini aku tanyain ya. Nanti bikin podcast aja terpisah. Parah. Itu tanda-tanda orang syirik ya. Nggak suka dia, aku chat aja. Ya, jadi kalau untuk yang pertanyaan pertama tadi yang siap gaya Indonesia dalam pembelajaran daring, ya apa ya, karena ini kan kita mulai belajar daring ini karena keadaan yang nggak kita perkirakan gitu loh. Pandemi ini datang bukan karena direncanain sama manusia kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus terima itu untuk hal yang pertama. Direncanain kok. Aduh, jangan ada konspirasi di Zoom ini. Dan juga apa ya, untuk masalah siap nggak siap itu mau nggak mau harus siap gitu. Kita harus beradaptasi gitu dengan keadaan yang kayak gini. Karena kalau misalnya kita tetap bilang kita nggak siap nih, Indonesia nggak siap nih untuk bisa ikut melakukan sistem pembelajaran daring, ya kalau kayak gitu kita mau setertinggal apa dibanding negara lain misalnya gitu. Ya jadi ya itu bukan hanya dari gimana ya, kalau menurut aku pribadi bukan dari tenaga pendidiknya gitu yang selain harus membuat suasana supaya kita mahasiswa ataupun murid-murid sekolah gitu, anak-anak sekolah bisa dapat lah ini dari apa inti dari pelajaran yang dikasih sama dosen ataupun guru gitu. Tapi itu juga harus inisiatif dari kita pribadi sih selaku mahasiswa ataupun anak-anak sekolah. Ya gimana deh caranya supaya kita punya apa ya input lagi gitu, bukan hanya sekedar dari dosen yang ngajarin di Zoom ataupun di Google Meet, tapi melainkan dari inisiatif kita pribadi gitu. Jadi mau nggak mau jawabannya ya harus siap gitu, beradaptasi. Itu sih, Din. Kalau menurut saya. Oke, berarti dari Kakak Nia sendiri lebih mending offline atau daring? Oh, offline lah kalau lebih jelasnya. Karena kan tadi udah disinggung juga ya sama Pak Deren gitu mengenai kuliah offline maupun online. Karena kalau saya sih justru merasa dirugikan sih dengan adanya kuliah online ini karena ada pandemi kan. Kayak yang dulu nggak pernah ikut SP, tiba-tiba malah SP gitu loh semenjak ada kuliah online ini. Di saat teman-teman dapat IPK 3,7 ya Maria, saya malah jadi down gitu loh, jadi turun gitu. Jadi ya gitu sih, lebih luring, biar lebih fair gitu. Berarti kakak di daring ini ada hambatan dong sampai IP turun. Ada sih, dan itu ya apa ya, itu ada kesalahan dari kan udah punya pacar. Kesalahan aku pribadi sih, nggak tahu sih, mungkin untuk sepanjang aku kuliah di semester ini sih yang paling banyak hambatannya semester 6. Ya sebenarnya aku agak ciut sih dengar teman-teman yang tadi kayak dari Angel dan yang lain bilang nggak pernah telat tugas. Ya sebelumnya aku juga nggak pernah telat tugas, tapi ya welcome to semester 6 gitu. Aku mulai peralihan kayak kemarin nih baru aja nih cerita dikit aja.
kan kemarin ujian filsafat hukum tuh. Iya. Aku nggak tahu ternyata ada tugas dong sebelumnya. Terus itu tugas tanggal 22 Juni. Dan aku kayak, oh wow gitu. Ya udah, akhirnya aku menggunakan trik yang tadi dibilang disinggung sama Marojahan. Kirim Minta private. maaf di kolom komen. Ya udah deh, aku kayak minta maaf Pak, saya habis ini isolasi, tapi aku bilangnya di rumah sakit gitu. Sambil emot kayak begini nih. Tuh. Nih, emot gini, maaf Pak. Gitu. Self, gitu. Standar. Gitu. SOP. Oke, thank you ya, Kak. Oke, lanjut ya, guys, ke sesi selanjutnya. Yang pertama itu aku mau nanya sama Mas Roy. Pernah nggak Mas Roy jajan di kantin tapi nggak bayar selama offline? Bayar lah. Kalau udah bayar terus lupa ngambil makanannya pernah. Itu justru yang pernah. Apa bedanya ya? Enggak, kan udah bayar tapi lupa. Kan beli basrem udah bayar nih, ternyata lama. Jadi males ke atas. Oke. Ada lagi yang nggak pernah bayar di sini? Nggak apa-apa, kita Yang nggak buka-buka bayar. aja di sini. Pernah. Cuman statusnya ngutang, bukan pencurian. Nggak bayar kan, makan utang. Ini perikatan jadinya. Berarti Bang Maro pernah ya? Pernah. Tapi cuman nggak sampai one prestasi. Oke. Oke, lanjut ya. Pernah nggak cinlok sama teman sekelas? Aku tunjuk Kayola. Kalau belum pernah. Kalau sama teman sekelas mah cinlok. Belum pernah. Tapi Kamu pernah. banyak, Yola. Bukan pernah, banyak, Yola mah. Belum pernah. Tapi kalau sama cutting? Enggak pernah. Atau sama adik tingkat? Enggak pernah. Sama seangkatan, Din, coba tanya. Ya, sama seangkatan, Kak. Ya kalau Kayaknya sama pernah yang kalau sama yang seangkatan udah banyak yang tahu lah ya, anak senat yang kemarin aku ceritain gitu ya. Aku belum tahu. Nggak tahu. Aku ceritain. Gak tahu, Yol. Ayo, Yol. Oh, jangan pura-pura nggak tahu, udah diceritain kemarin. Kan cuma yang ini apa? Waktu kapan ya? Pas lagi corona sih. Cuman seminggu pacarannya. Sama itu tuh yang kan nangis aku kan tuh, Dina sih enggak nangis memang pas awalnya juga emang ini nggak tahu kebetulan nggak tahu enggak ya kan aku teh beli kuota pas hari itu juga seminggu kan pacarannya aku beli kuota yang seminggu jadi pas putus pas habis juga kuotanya jadi gimana rada nyesel juga coba aja belinya yang unlimited kan jadi selamanya gitu. Til Jannah atau unlimited. Jokes, ceritanya jokes. Konyol ya. Tapi rada-rada nyesel nggak tuh, Kak? Iya sih lumayan, soalnya bentar banget gitu, cuma seminggu kayak apa? Belum terasa ya? Belum terasa, iya. Oke, semoga orangnya nonton ya, Kak. Terus ngajak Kakak balikan lagi gitu. Kan nggak ada yang tahu. Ngajak perpanjang paket, yo. Berdasarkan bantuan pemerintah. Oke, kita lanjut ya. Pernah nggak kayak rencana pindah kampus gitu? Aku tunjuk ya ke Vendri. Silakan, Kak. Enggak sih. Pernah? Enggak sih, enggak pernah. Oh, enggak. Enggak pernah, walaupun emang sebenarnya aku bukan mau ke fakultas hukum, tapi enggak sih, enggak pernah. Soalnya aman lah ya, Kak, selama ini. Aku tahu alasan aku aman. Alasan aku kenapa enggak mau pindah kampus itu gara-gara dua ada MCC. Jadi aku tuh kayak, kalau aku pindah harus ngulang lagi, udah MCC 6 bulan ya waktu itu 1 semester. Jadi kayak ya udahlah, udah capek gitu. Jadi enggak kemana-mana.
Terjebak ya Oke. berarti ya. Oke, thank you ya Kak. Berarti aman ya selama di STHB nih? Aman. Setiap Aman. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ke siapa ya aku tunjuk? Ke Bang Maro. Pernah ketiduran nggak pas kuliah online? Jangankan tidur, aduh. Enggak tidur aja Apa tuh? pernah. Pas kuliah jam 7 tuh enggak tidur biar bisa kuliah jam 7 ya, akhirnya tiduran. Tergantung dosennya sih. Kalau misalkan kayak Bu Emma, wah akan sangat sulit. Jangankan untuk tidur. Apalagi Pak Wid. Aduh, ada yang manggil juga kita bakal kena itu. Ada orang tua manggil juga diomelin sama Pak Wid itu. Kayak kalau ada dosen itu paling untung tuh. Berarti Ketiduran harus on pernah cam waktu terus ya Bang? ya. Tiduran waktu itu dosen siapa ya? Pokoknya dosen yang dianya off cam ya pasti off cam juga sih. Iya, kalau yang on cam pasti on cam begitu. Pernah ketiduran. Online aja ketiduran apalagi offline aja ketiduran apalagi online. Iya. Paham Bang. Oke, thank you Bang. Yo. Selanjutnya pernah nugas terus kopas full internet gak? Siapa ya? Siapapun di sini siapa yang pernah? Gak mungkin ada lah, kan namanya beda. Tapi pasti ada lah di sini. Coba Pernah. dari Mas Roy deh, pernah nggak? Nggak full sih, pasti. Iya, kopas ada, cuman nggak full. Paling ya ditambahin di kata pengantar paling. Sisanya kopas. Mantap. Nggak semuanya sih. Adalah beberapa ditambahin kata-katanya. Oke. Terakhir nih, pernah nggak mandi ke kampus dari siapa ya? Aku mau tunjuk dari Kak Imel. Pernah nggak mandi nggak ke kampus? Aduh. Pertanyaannya pernah nggak mandi nggak ke kampus? Pernah. Diceritain nggak nih? Boleh dong. Oke. Jadi waktu semester berapa ya? Pokoknya zaman-zaman waktu MCC terus promosi debat itu yang kayak tidur di kosan orang terlantar gitu gak mandi. Tapi gak mandi tuh kalau misalnya ada kelas pagi. Tapi kalau nggak ada kelas pagi usahain mandi dulu baru kelas. Kalau nggak mandi pun abis kelas pagi tuh mandi dulu baru kelas kedua gitu. Oh itu mandi di kosan temen ya Kak? Iya. Yalah. Sabunnya joinan ya Kak? Ini aib ya Kak ya? Oke, thank you Kak Imel. Ya, sama-sama. Teman-teman, terima kasih udah berpartisipasi dalam Zoom reduksi ini. Kayaknya reduksi ini kita akhiri sampai sini aja deh. Semoga kita punya kesempatan lagi buat ketemu langsung gitu. Bisa bercanda-bercanda lagi. Jadi nggak di Zoom lagi kayak gini gitu. Sehat selalu buat semuanya. Terima kasih atas keluangan waktunya gitu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga di kondisi yang darurat kayak gini, semoga teman-teman diberi kesehatan juga. Dan selamat berlibur buat teman-teman gitu. SP. Oh iya, SP ya. Ada ya selamat SP yang lagi SP gitu. Selamat berlibur yang tidak sedang SP gitu. Corona. Makasih ya teman-teman.